بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumu'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata dan ungkapan, kalimat dan untaian yang pantas untuk kita utarakan dalam kesempatan yang mulia penuh barokah di hari Sayyidul Ayyam ini, melainkan marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan mencurahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat lahir dan batin, nikmat iman wal Islam, sehingga kita masih dapat menghadiri panggilan Allah yang suci, mulia, penuh barakah ini dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam kita curahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, segenap pengikut untuk selama-lamanya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan judul khutbah kiat-kiat menggapai redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama sufi, Abu Nasr As-Sarraj, dalam kitabnya Al-Lum'a fit Tasawuf, beliau menyatakan di antara kiat-kiat untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah meyakini dengan sepenuh hati
dengan keyakinan yang kuat, akidah yang mantap, memiliki keimanan yang melembaga di dalam hati sanubari, yakni tidak ada Tuhan selain Allah, menanamkan kalimat agung, kalimat suci dan mulia, kalimat yang paling sakral untuk kita tanamkan dalam hati sanubari kita, yakni kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini tidak sekedar diucapkan, tapi harus diyakini dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Sekali kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai meresap di dalam hati sanubari kita, sampai melembaga di dalam kehidupan kita, maka sampai akhir hayat kita tetap la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Orang yang senantiasa menanamkan keyakinan yang kuat, akidah yang mantap, kalimat la ilaha illallah, apabila keyakinan itu benar-benar ditanamkan di dalam hati sanubari, maka di dalam hidupnya merasakan tidak ada yang wajib disembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat minta tolong bantuan kecuali hanya kepada Allah. Mengakui sepenuh hati, sungguh Allah Maha Kuasa, menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan mengetahui yang nyata maupun yang gaib. Dan Allah adalah Maha Esa. Ini harus ditanamkan dalam setiap sikap dan sifat, pemikiran-pemikiran, sehingga kita tidak akan berbuat kecuali hanya karena Allah. Kita tidak akan mengucapkan sesuatu, memikirkan sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Komitmen kita setiap kita salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, seluruh rangkaian amal ibadahku, dan hidup matiku hanya karena Allah Tuhan sekalian alam. Inilah yang harus kita tanamkan. Nilai-nilai keimanan ini yang harus melembaga di dalam kehidupan kita. Semua aspek kehidupan kita harus dibentengi dengan keyakinan yang teguh, iman yang mantap karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, sebab ada di antara orang yang mengaku beriman kepada Allah, dia menyembah Allah, berzikir kepada Allah, bahkan berdoa pun dia hanya kepada Allah. Tetapi dalam satu sisi dia juga percaya dengan benda-benda yang dianggap sakral, benda-benda yang dianggap punya keramat, punya kekuatan. Lalu dia yakini bahwa benda itu, baik yang bernyawa maupun yang mati, punya kekuatan yang bisa menolongnya, bisa membantunya. Sementara dia juga yakin bahwa yang menolong, yang membantu, yang menyembuhkan yang sakit, bahkan yang mematikan yang hidup adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari satu sisi dia masih ada meyakini
benda-benda yang dianggap sakral, dia yakini punya kekuatan. Ini adalah merusak akidah dan terjerumus di dalam syirik dan orangnya menjadi musyrik. Oleh sebab itu, mari dalam rangka kiat-kiat kita mencari redha Allah, yang pertama, tanamkan nilai-nilai keyakinan, keimanan yang mantap dalam diri kita. Yang kedua, kita tingkatkan dan kita realisasikan keimanan itu dengan amal saleh. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh nanti akan dikumpulkan dalam satu tempat yang suci mulia, bergeliman dengan nikmat-nikmat Allah di surga. Itulah janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beramal saleh tentunya tidak sekedar mengucapkan, melakukan sesuatu perbuatan, tetapi ditanamkan melalui keyakinan yang dalam. Kemudian ucapan-ucapan itu merasakan kenikmatan saat kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa senang, merasa tulus dan ikhlas, tidak merasa beban, tidak merasa dipaksa ataupun terpaksa saat kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan perintah yang ringan, yang gampang, yang mudah, perintah-perintah yang dianggap berat sekalipun oleh logika manusia, susah untuk kita kerjakan, tapi saat-saat perintah Allah itu kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, kita merasa senang. Kenapa? Sebab kita sudah menanamkan keyakinan dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak akan membinasakan hambanya. Merasa senang, merasa redha. Oleh sebab itu kalimat redha yang artinya senang, merasa disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam semua ibadah yang kita lakukan bukan sekedar ingin diterima oleh Allah, tetapi semua ibadah yang kita lakukan, baik hablum minallah maupun hablum minannas, kita berharap kepada Allah diterima ibadah kita dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebatas diterima, kita pun biasa mendapatkan bantuan dari teman tetangga kita. Tetapi kalau dia memberikan tidak dengan santun, bantuan itu tetap kita terima, tetapi kita masih ada rasa tidak nyaman menerimanya itu, tidak merasa dengan senang. Tapi kalau dia memberi sesuatu walaupun kecil nilainya, lalu dia berikan dengan santun, dengan senyum, dengan baik, dengan ramah, kita merasa senang menerimanya. Itulah dalam rangka mendapatkan redha Allah. Kita berharap setiap amal perbuatan kita, setiap perjuangan kita, pekerjaan kita, apapun profesi kita, kita berharap kiranya Allah menerima dan meredai apa yang kita lakukan. Allah merasa senang, merasa bahagia dengan kehadiran kita, dengan amal ibadah kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Allah meredai,
Allah menyenangi kehadiran kita di akhirat nanti saat kita bertemu dengan Allah. Kenapa Allah meredai kita? Kenapa Allah senang bertemu dengan kita? Karena kita pun waktu di dunia, saat kita diperintahkan melaksanakan ibadah kepada Allah, kita lakukan dengan ikhlas. Kita lakukan dengan reda, dengan senang hati, tidak merasa terpaksa dan dipaksa. Oleh sebab itu Rasulullah pun mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Rabb, hamba mohon pertolongan kepadamu untuk mendapatkan redamu dan juga mendapatkan surgamu. Insya Allah, kalau tingkat keredaan ini sudah kita miliki, sudah kita dapatkan, maka selanjutnya Allah akan menempatkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat melaksanakan berbagai rangkaian amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah selama hidup kita ini, dan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wasallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sannata bi malaikati masabihati bi qudsi faqala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ud'u astajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.